Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Lestaluhu. Saya merupakan peserta training dasar dari Bimba AIWEO untuk posisi guru atau motivator untuk unit Bimba Blibis. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari keempat. Tema tugas hari ini adalah melaporkan dan mengupload hasil observasi kelas yang telah dilakukan dengan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama ada pengamatan terhadap motivator, yang kedua ada pengamatan terhadap murid, yang ketiga ada pengamatan terhadap suasana kelas, dan lalu yang keempat ada hasil pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama untuk pertanyaan dari pengamatan terhadap motivator yaitu adalah yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Cara motivator menyapa dan menyambut murid adalah dengan cara motivator memanggil nama si murid tersebut dan juga menanyakan hal-hal dasar terkait murid tersebut. Contohnya seperti ketika pada saat murid tersebut datang atau masuk ke kelas, motivator akan memanggil lalu menanyakan kepada murid tersebut apakah murid tersebut sudah sarapan dan juga diantar oleh siapa, seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Cara motivator memulai kegiatan Bimba interview yaitu adalah dengan menyapa semua murid yang bergabung secara online melalui aplikasi meeting, contohnya seperti Zoom, lalu menciptakan suasana yang menyenangkan dengan melakukan pendekatan dan menyanyikan lagu-lagu Bimba serta melakukan doa bersama sebelum belajar. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas dan nyaman dan menyenangkan? Cara motivator itu merupakan mereka menerapkan metode fun learning dan juga dikarenakan metode fun learning itu merupakan metode belajar sambil bermain. Jadi sehingga menciptakan rasa senang terhadap anak dan menyenangkan sepenuhnya untuk anak. Sehingga ketika pada saat proses belajar berlangsung, anak akan merasa nyaman dan juga senang dikarenakan tidak terdapat tekanan. Lalu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Cara motivator mengajak anak berdialog adalah dengan memanggil nama si anak dan juga menanyakan hal-hal dasar mengenai si anak tersebut dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang penuh kasih, dan juga dengan dengan rasa seperti kita memang ingin mendalami karakter si anak, sehingga anak juga akan merasa dekat dengan motivator. Setelah itu bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak yaitu adalah motivator memberikan ujian atau sanjungan kepada anak ketika anak selesai mengerjakan tugas belajarnya, serta mengajak juga dengan kontak fisik seperti contohnya seperti TOS, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Kapan motivator memberikan reward itu adalah di saat anak selesai mengerjakan tugas belajarnya dan juga anak telah berhasil menyelesaikan tugas belajar serta berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin harus diperbaiki kembali, seperti itu. Yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana ekspresi sikap dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Ekspresi sikap dan penampilan motivator itu adalah ekspresinya itu menyenangkan, sikapnya itu baik, dan juga penampilan motivator itu sangat baik. Mereka itu sangat sangat sayanglah kepada murid-murid yang mereka bimbakan. Mereka itu terlihat peduli, mereka itu terlihat membimbing sekali, dan juga dalam segi penampilan itu mereka sangat sopan. Selanjutnya,
Apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yaitu adalah motivator mengajak murid untuk berdialog, lalu uh, mengarahkan murid untuk melakukan kegiatan lain, kegiatan mengerjakan tugas sambil belajar, seperti itu, agar anak tidak merasa bosan. Sambil diselingi dengan candaan yang ringan. Pertanyaan selanjutnya, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Ya, motivator melakukan kegiatan tersebut, yaitu mengarahkan dan membimbing murid untuk bermain baca-bacaan secara berbarengan. Lalu selanjutnya pertanyaan mengenai pengamatan terhadap murid. Pertanyaan pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Ekspresi dan sikap murid pada saat ketika bernyanyi dan berdialog itu ekspresinya itu terlihat senang, terlihat antusias, dan juga sikapnya juga terlihat sangat bersemangat seperti itu. Apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimba? Apakah ada murid yang terlihat murung? Saya lihat sesekali ada, tapi saya rasa itu dikarenakan murid tersebut masih agak baru ketika masuk ke kelas bimba. Mungkin anak tersebut masih dalam masa penyesuaian sehingga masih merasa malu-malu. Tapi ketika motivator mengajak anak itu untuk berinteraksi, anak tersebut pelan-pelan mulai berani untuk berekspresi dan mulai antusias seperti itu. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator saat kegiatan inti? Ekspresi dan sikap setiap murid itu adalah murid fokus dan juga terlihat antusias saat bermain baca-bacaan dan bermain modul gitu ya. Mereka itu sangat tenang ketika dalam masa proses itu dan juga terlihat sangat antusias dalam mengerjakannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, semua murid itu mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan dengan motivator. Terkadang ada murid yang terlihat belum mau mengerjakan, tapi motivator itu bisa dengan cepat mengarahkan untuk apa yang mau dilakukan pertama kali oleh sang murid tersebut. Jadi sang murid bisa memilih terlebih dahulu untuk apa yang mau dia kerjakan. Jadi dia akan tertarik untuk memulai kegiatan tersebut. Selebihnya selain itu, maaf tadi ada sedikit gangguan. Baiklah, saya akan lanjut mengenai tadi pertanyaan apa ya? Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang baik yang diberikan oleh motivator? Ya, saya rasa rata-rata setiap murid yang saya lihat itu mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Akan tetapi terkadang saya lihat ada beberapa yang masih belum mau untuk melakukan kegiatan tersebut, namun motivator dengan sigap memberikan pilihan kepada murid tersebut untuk apa yang mau murid tersebut kerjakan, seperti contohnya menggambar terlebih dahulu atau membaca terlebih dahulu atau menghitung terlebih dahulu. Bisa memberikan pilihan seperti itu agar anak tersebut mulai tertarik untuk mengerjakan tugasnya atau pekerjaannya. Seperti itu. Namun rata-rata saya lihat semuanya terlihat mau dan antusias sekali mengerjakan kegiatan belajarnya seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Saya lihat mungkin ada beberapa yang sekiranya itu masih belum mampu untuk melakukan kegiatan dikarenakan anak tersebut mungkin masih merasa malu dikarenakan anak tersebut masih dalam proses pengenalan diri terhadap dirinya dan juga terhadap suasana kelas dikarenakan anak tersebut masih baru masuk ke kelas tersebut, jadi masih dalam tahap dalam tahap pembiasaan dan juga
proses pengenalan lingkungan terhadap dirinya dan juga terhadap ruangan dari ruang kelas tersebut. Intinya anak-anak tersebut masih malu-malu, namun saya lihat lama-kelamaan anak tersebut sudah mulai berani berinteraksi dengan yang lain. Setelah itu, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Karakter masing-masing murid yang telah saya amati itu ada beberapa yang sangat percaya diri untuk menceritakan tentang dirinya. Lalu ada juga yang bersemangat sekali mengerjakan tugas-tugasnya. Ada juga yang pemalu, ada juga yang mudah menangis, ada juga yang fokusnya itu mudah teralihkan, ada juga yang senang bercanda, ada juga yang jahil terhadap teman-temannya, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya itu mengenai pengamatan terhadap suasana kelas. Pertanyaan pertama itu jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas yang diciptakan oleh motivator itu, saya menciptakan suasana kelas yang maksudnya diciptakan oleh motivator yang ini sudah ada ya. Ya, motivator itu menciptakan suasana kelas itu dengan nyaman, menyenangkan dan juga aman bagi setiap murid gitu ya, bagi setiap murid dan juga setiap motivator yang lain. Jadi murid dan motivator itu bisa dengan tenang melaksanakan kegiatan proses belajar sambil bermain, seperti itu. Dan juga yang dirasakan oleh motivator magang itu adalah saya sendiri. Saya merasa memang kalau suasana kelas tersebut kondusif ketika jam kegiatan sedang berlangsung, kondusif, tenang, dan juga agak ramai ketika suasana kelas itu sudah dalam setelah selesai dalam kegiatan inti atau setelah selesai dalam kegiatan belajar sambil bermain. Jadi setelah 1 jam kegiatan tersebut kan sudah selesai ya. Jadi anak-anak itu sudah bebas melakukan kegiatan lain atau sudah bisa langsung pulang, seperti itu. Mohon maaf ada suara yang lain. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan terjadi? Yang saya perhatikan itu tidak ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid ya. Semua orang yang menjadi motivator atau guru tersebut melakukan tugasnya dengan baik, sopan, dan penuh kasih sayang terhadap murid. Lalu pertanyaan untuk tema pengamatan, maksudnya untuk materi pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan pembuka yaitu motivator melakukan mengajak berdialog kepada murid dengan menanyakan hal-hal dasar terhadap murid. Pertama-tama seperti itu, lalu kemudian mengajak murid untuk menyanyikan lagu-lagu Bimba dengan yel-yel Bimba. Setelah itu mengajak murid untuk melakukan doa sebelum belajar bersama. Lalu setelah itu motivator mengarahkan murid untuk kembali kepada kegiatannya masing-masing, yaitu kembali kepada kegiatan sambil bermainnya masing-masing, seperti itu. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan inti yaitu motivator membimbakan murid dengan cara memberikan modul-modul dan juga tiket-tiket pembelajaran atau tugas kepada murid, dan juga murid itu diarahkan oleh motivator untuk mengerjakannya dengan baik dan juga dengan cara yang penuh kasih sayang kepada murid. Serta kalau yang dilakukan oleh murid itu adalah murid mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh motivator dengan baik dan dengan tenang, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kejelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Yang paling banyak dilakukan itu adalah bermain baca-bacaan. Dikarenakan
murid itu juga senang membaca serta senang menyebutkan kata setelah melihat dari suatu gambar, entah itu benda, entah itu buah, atau itu manusia seperti itu. Jadi mereka tuh bisa menyebutkan langsung seperti itu. Itu lebih sering sih saya lihatnya baca-bacaan. Dan juga setelah baca-bacaan itu lebih juga ke arah menulis. Setelah menulis juga ini lebih ke menghitung dan juga menggambar serta menarik garis dari gambar dengan kata yang tepat seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan penutup adalah motivator mengarahkan murid untuk melakukan doa untuk melakukan kegiatan bernyanyi sebelum pulang dan juga kegiatan berdoa sebelum pulang seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator? Durasi kegiatan bimbel interview. Mohon maaf untuk pertanyaan ini saya agak kurang mengerti dikarenakan bimba interview itu bimba yang dilaksanakan melalui online. Kegiatan itu dilaksanakan melalui online. Jadi saya rasa mungkin sama dalam rangka 1 jam, namun perbedaannya mungkin hanya di ini aja di lokasinya aja yang berbeda. Jadi seharusnya yang biasanya ada di kelas, jadi sekarang lokasinya antara murid dan motivator itu ada di masing-masing tempatnya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu jawaban saya dari tugas belajar di luar kelas pertemuan hari keempat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya rasa masih banyak kekurangan dari video-video saya yang hari ini dan juga video sebelum-sebelumnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.